Ngapa Mas? Apa tiba lah Mbak? Yang diliwat dia. Astagfirullah. Aja kayak kue lah. Anu jarang gambai apa ya? Udah lama kan nggak di inin. Penambangan emas. Mbak, cara jadinya ceritanya tuh ya Mbak? Ya, anak mesinnya. Anak mesinnya. Waktunya lebok ini. Waktunya masukin ya, bekas tambah plus tutup. Oh giling. Terus selama 3 jam. Apa kudu telung sama 3 jam? Iya, 3 jam. Terus? Ya engko dari disuntak sor. Tinggal disiram. Kumbai kok sor ngono. Mau terakhir finishnya nang bokor nang. Bokor dadi aku lihat betul-betul. Mas Ganang. Mas nggih. Kue karas. Mas gundul. Masen. Ayo kuning. Kirain mas gini. Kue udah maki mau tetanus yo. Kuning karatan. Mas gundul. Terus ya, pembukaannya. Aja deh. Bok tangi. Hah? Kue. Ini suara mengulet. Kena natang nih. Iya. Ada orang teriak kan tolong. Kun, kena gini kun. Aduh. Orang teriak, Bos. Sudah dicampur aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan kami di tim Syiar Jalanan. Langkah mandege. Lanjut. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini tim Syiar Jalanan mendapatkan satu tugas lagi dari Bapak Kepala Desa Pak Hadi Wiono. Karena sekarang lagi rame-ramenya pertambangan emas yang menelan korban 8 orang di daerah Pancurendang, Banyumas. Kali Tajur ya. Kemarin teman-teman ya ikut berbelasungkawa atas peristiwa longsornya para penambang emas di kedalaman 70 meter. Iya, betul. Coba bayangan saja. Konon ceritanya itu terhimpit, akhirnya airnya masuk dan mungkin itu di bawah itu kehabisan nafas. Oksigen. Jadi sistem melubanginya kan seperti ini. Turun sumur turun 50. Oh, enggak Sampai kayak 11 sayangnya apa ya? 12 nanti belok lurus itu mungkin sekitar 50 nyumur lagi sampai akhirnya itu total ketinggiannya itu sampai 70 meter. Itu benar-benar membuat geger khususnya di daerah Banyumas. Terowongannya di bawah sungai. Terowongannya itu sampai di bawah sungai. Ini sungai, terowongannya di bawahnya. Dari berita viral itu, akhirnya kami itu disuruh Pak Hadi Wiono untuk mengungkap sejarah dulu ya di pertambangan emas yang dilakukan di sini itu pernah berkasus sama. Ya. Kenapa Mas Ganang tidak eksplor ke sana saja? Oh, itu kan perlu izin atau perlu mungkin ada pembicaraan khusus. Jika saya hanya tiba-tiba datang, mungkin saya kurang sopan dan saya sadar diri saya itu siapa. Beda kasusnya ketika saya memang mendapatkan persetujuan atau mungkin diundang ya, atau mungkin udah izin dan diperbolehkan semuanya, kita baru bisa merapat dan melakukan eksplorasi di Syiar Jalanan. Dimana
pertambangan ini dilakukan di tahun 2004, 2007 berapa? 3 tahun. Berarti udah berapa tahun yang lalu itu? Tapi bukti-bukti peninggalannya itu masih tertanam di sini, teman-teman. Ini adalah alat untuk penggilingan emas. Dan lubangnya berarti tidak jauh di sana itu. Konon ceritanya itu sudah dikasih apa? Pembatas. Konon ceritanya dari yang menyaksikan di sini, dulu itu pernah memakan korban yang pertama itu 2 orang. Tapi bukannya berhenti, malah lanjut karena setelah memakan korban itu katanya emasnya brual. Semakin banyak. Dan turun lagi sampai akhirnya memakan korban 1 orang lagi. Ya, walaupun jasadnya punten bisa dievakuasi, dari analisa yang terjadi itu karena menghirup karbon dioksida. Ya intinya gas lah. Gas racun. Itu. Dan itu semakin banyak lagi emasnya, akhirnya turun lagi. Sampai akhirnya ditutup resmi di 2007. Mungkin lah sekitaran itu. Karena terakhir tuh 3 orang yang menjadi korban. 2, 1, 3. Itu informasi yang kita dapat untuk kependudukan untuk benar-benar yang terjadi seperti apa kita juga belum tahu, karena kebetulan ini lokasi jauh juga dari tempat kita Banyumas ya. masih ketongan bensin yo. Ya. Kita mau lihat di bekas lubangnya. Ini bekas penggilingannya. Nanti kelihatan emasnya apa gimana, Mbah? Oh, bisa giling, Mbah. Di air raksa apa, Pak? Oh, di air raksa. Pakai pecengkul. Wah, itu yang diambil itu emas batangan di bawah apa batu yang ditutup serbuk mas. Iya, kan digiling dulu sampai halus banget. Nanti baru disiram air raksa. bisa sendiri. Atau merkuri. Nah, kenapa harus digiling? Kan udah biar blondoan aja. Ya kan untuk cara apa meleceh dari pirit-pirit itu. Biar nggak nyatu sama tanah apa ya? Iya kan di dalam pirit. Ini jadi sumur malah ya, Mas ya? Iya. Orang udah penuh air berarti ya. Ini konon ceritanya itu sekitar 56 meter dalamannya. Berarti ini belok juga ini. Udah belok berarti ini ya. Ini sekitar sini nih beloknya mas. Belok kanan apa kiri, Gari? Oh iya ya. Ya Iya. kanan kiri oke lah ya. Kanan kiri oke. Sana. Ini ke sana. Ke sana beloknya. Beloknya ke sini berarti. Oh, ke arah sungai. Oh ngikuti Di bawah mesin ini ya. Iya. Biasanya kan emas paling banyak kan ke arah sungai. konon, Mbak. Ceritanya ada serat-seratnya. Coba diterangin, Mbak. Ada apa ya? Galur. Ada jalurnya. Jalurnya itu bentuknya seperti Lintasan. Enggak jalur emas gitu. Jadi apa? Berik. Berarti Merlap loh. berarti kalau jalur Seperti logam. Ada kuning, ada merah, ada coklat itu. Kita ikutin terus. Iya. berarti ada jalurnya sendiri, Mas. Berarti Iya. Mas itu berjalan-jalan. Enggak, maksudnya seperti urat lah. Oh. Seperti urat. Bahaya juga, Mas. Takutnya nembus bumi gimana? Ya, ini memang nembus bumi. Untuk tembus sana loh. Nanti jatuh. Kan bulat nih, Mbak. Jangan tembus. Ya, Bulat itu deh. kalau kedalaman ribuan meter, ini paling dalamnya 80 ya udah. Jenengan katanya pernah menambang emas dulu, Mas. Ya itu pengalaman. Di daerah saya mana? dulu. Daerah Gumelar. Itu berapa meter, Mbak? Gumelar dulu 60 meter. 60 meter. Iya. Masuk ke dalam, Mbak. Ngap enggak itu? Pakai blower. Pakai berapa? Iya, anginnya dari atas masukin pakai pralon masuk ke dalam. Enggak kekebakan di atas bawah nanti. Enggak lah. Ya, jangan tanya dulu ya, Mas. Strategi kok bisa tidak banyak air sedangkan kita gali sumur 7 meter aja udah keluar air. Ya kan apa? Misalkan gali sumur 15 meter. Ya. Nanti yang 12 meter dikasih papan. Berarti kan sisa 3 meter. Oh, sistem tampung. Ya, itu untuk nando banyu. Air. Oh, seperti itu. Kakek, assalamualaikum, Kak. Assalamualaikum.
Kakek yang menjaga di sini. Sudah berapa lama kakek di sini? Ribuan tahun saya menepati daerah sini. Ya mohon izin, Kak, kita lagi jalan-jalan di daerah ini. Yang ngapunten, Ingin lihat-lihat ya. main lihat-lihat. Ya maaf, benarnya tujuan kalian ke sini itu apa? Hah? Jalan-jalan, Kak. Ya, pengen lihat-lihat lokasi sini. Memeriksa. Sudah lama sejak kejadian itu. Baru kali ini ada yang datang ke sini lagi. Jadi sebelumnya nggak ada yang berani. Malam-malam jarang. Sejak kejadian itu tidak ada lagi yang datang ke sini. Apa kalian mau meneruskan di daerah sini lagi? Bau bangke nggak? Oh. Bau ini berasal dari mana, Kak? Dari lubang itu. Kenapa lubang itu selalu berbau bangke? Karena sudah banyak yang mati di sana. Bukannya informasinya jasadnya itu ditemukan, kenapa tetap bau? Karena mereka masih tetap di sini. Seperti ini, Kak. Sebenarnya kakek kalau mungkin sohibul wilayah di sini atau Mbah Raksonya di sini, kakek sebenarnya tahu cerita utama kenapa ada pertambangan emas di daerah sini, Kak. Sedikit yang saya tahu sebenarnya. Tapi hanya orang-orang bodoh yang melakukan seperti itu. Ya, maksudnya. Maksudnya bekerja, Ini bekerja mendapatkan hasil. Itu hanya akal-akalan makhluk yang ingin menguasai orang-orang bodoh dan memanfaatkan orang-orang yang minim pengetahuan. Kenapa kakek mengatakan seperti itu? Pembodohan seperti apa yang mereka lakukan? Kau pikir aja sendiri ya. Ya, Ini orangnya yang sudah punya rezeki masing-masing itu. Ibarat kata kau dikasih satu kokok itu harus untuk selesai 7 minggu. Harus dengan gelas per gelas. Tapi kau diambil satu kokok itu semua, maka 7 hari ke sana kamu pasti akan mati, bukan begitu? tapi kan kita berusaha untuk mencari rezeki lebih juga boleh kan, Kak? Rezeki manusia itu sudah ditakdirkan segitu, pasti akan mendapatkan segitu. Oh, seperti itu. Makanya jadi manusia itu jangan serakah. Bagaimana jika memang saya ditakdirkan dikasih rezeki sekian, lalu saya tidak melakukan hal apapun, Kak? Kalau kau kata ya, kau sudah dikasih rezeki segitu, kau datanya setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, setiap bulan segitu, itu akan sesuai berjalan dengan apa yang sudah ditakdirkan. Tapi kalau kau manusia serakah, maka ada dari makhluk kami yang ingin memanfaatkan kebodohan seperti itu. Dengan cara seperti apa, Kak? Contohnya, Ya, dengan contohnya. Cerita yang sebenarnya ini saja. Ya, contoh yang terjadi di sini. Ya. makhluk itu menghasut kepada pemilik wilayah ini atau pemilik tanah ini bahwa di sini itu ada emas. Dengan cara Dengan cara dia datang bermimpinya. berdatang ke mimpinya. Dengan ini kau mengasih saya ya 2 ekor lembu. Nah, 2 ekor sapi, tahu sapi? Sapi. Itu nanti emas itu akan keluar. Nah, Ya. memang keluar tapi sedikit. Ya. Intinya tujuan makhluk yang itu ya. Tapi jangan keras-keras. Nanti dia datang. Ya. Nah, tujuan makhluk itu sebenarnya mau mengambil nyawa-nyawa orang yang bekerja di situ. Contohnya pertama 2. Jadi korban
itu kelakuan dia menaruh di situ. Seolah-olah di situ banyak emas, padahal tidak ada. Itu kelakuannya dia. Apakah itu ada penukaran antara nyawa dan harta emas itu? Nah, itu. Berarti semakin banyak yang meninggal, semakin banyak emas itu. Yang orang itu dia memang tidak kenapa-napa, tapi kan orang-orang yang dikerjakan tidak secara langsung dibeli dengan emas itu. Orang itu tidak sadar. Penjelasannya sangat jelas teman-teman kalau kita cermati. Ya. Ada makhluk yang intinya menghasut kepada sang pemilik tanah. Lewat mimpi. Datang lewat mimpinya menunjukkan bahwasanya tanahmu ada emasnya. Kalau kau mau ambil emasnya, tolong berikan 2 kelembu atau sapi sebagai sesembahan di sini. Lalu Padahal itu cuman akal-akalan dia. Nanti kan ada yang kerja di situ. Nah, tujuan makhluk itu sebenarnya menginginkan manusia untuk menjadi tumbalnya. jelas ya. Kebodohan orang seperti itu jangan ditiru. Ya. Berarti Buta harta itu namanya. Berarti kalau kita dikasih mimpi itu jangan dimakan mentah-mentah gitu. Itu mimpi itu ada mimpi baik dan mimpi buruk. Apakah itu mimpi menghasut kita untuk melakukan hal jahat, atau mimpi memang benar-benar kita mendapatkan untuk melakukan hal yang kebaikan. Gitu. Sebelumnya Mbah siapa, saya belum kenal ini. Joyo. Rajoyo. Mbah matur suwun iki informasinya Mbah. Apa saya boleh tetap jalan-jalan di sini Mbah? Ya silakan, tapi hati-hati. Ya. Saya cuma hanya bisa karena saya di sini cuma tinggal, tidak menguasai. Oh iya. Ada yang menguasai di sini, hati-hati. Ya. Saya pergi dulu. Monggo. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Yang sering dikasih sebuah mimpi atau ditunjukkan di bawah kasur kamu, ada contoh tamu ya Mas Diki. Dimimpin berkali-kali bahwasanya di bawah kasur kamu itu ada uang simpenan bertumpuk-tumpuk ya. Tolong kalau kamu ngambil uang itu, belehkan 2 ekor kambing. Dia melakukan ekor kambing, dia lakukan itu dengan sebutan contohnya seperti ini. Saya niatnya itu membeleh kambing itu untuk makhluk penjaga. Penjaga harta itu. Iya. Dipotong, terus darahnya ditaruh di situ dan kepalanya ditinggal di situ. Dan digali sebelahnya. Nanti akan ada keluar uang. Nah, sebenarnya itu adalah bisikan mereka menginginkan sebuah tumbal, permainan. Ya, tolong ya berhati-hati jika bermimpi. Saya pernah mimpi yang aneh banget, saya pernah. Cuma saya tidak pernah ikuti mimpi itu. Mimpinya kayak gini sih, ikut saya. Ikut apa? Lockout. Iya Bang. Revive. Dan itu komentar lockout. Mas gue mau ceglong. Dia kan bilang, lockout apa ini? Rambutnya panjang, begini Bang. Pokoknya putih. Gelap. Hah? Hitam apa ya? Rambutnya warna merah-merah itu. Merah. Gase lockout gitu. Bukan login lockout ini. Ya nggak diikutin. Wah. Mau lockout kayak lauming. Ada sebutan dia. Nah, Itu siapa? dianya itu siapa? Monggo urusannya bakar tadi dipusatkan biasa apa? Berarti ambil dari situnya. Ya kan? Ya, monggo. Lagi dari sini. Bakar tadi besok lockout. Lockout apa cut out?
Oh, Mas, ada ngadeng kene mbok mari kene Mas. Dulu Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Jenengan makhluk yang terkuat, jenengan yang paling datang dan tertarik ke tempat ini. Perkenalkan, Nama saya adalah Darmo Tirso. jenengan siapa? Apa ada sangkut pautannya dengan sumur ini? Ya, saya pemilik spot ini. Apa kalian ingin melanjutkan pekerjaan ini? Iya. Bagus sekali manusia. Seperti ini. Seperti apa? Akan saya terangkan. Jika kau ingin melanjutkan penggalian sumur ini, Ya. di dalam tanah ini, itu terdapat harta yang sangat banyak. Dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk emas. Nanti saya kaya Mas. Siap-siap. Kaya, Jadi, kau harus melanjutkan pekerjaan ini karena pekerjaan ini sudah sangat lama terbengkalai. Benar sekali. Mereka sudah tidak kuat untuk melakukan penggalian di dalam tanah. Padahal jika mereka sanggup melanjutkan penggalian itu, maka dia di dunia akan sangat dipandang, dihormati, dan sangat kaya raya. Untuk cangkeme tangga. Betul sekali. Kau tidak bisa dihina oleh tetangga kalian dengan kemiskinan. Kau tidak bisa direndahkan oleh tetangga-tetangga kalian karena kalian orang tidak mampu. Dengan kau melanjutkan pekerjaan ini, kau itu bisa dipandang oleh tetangga-tetangga kalian. Kau memiliki apapun sesuai keinginan kalian. Kalian bisa membeli barang-barang mewah agar kalian punya. Kalian bisa membahagiakan istri-istri kalian. Kalian bisa membahagiakan anak-anak kalian. Berarti yang dulu sudah kaya ya? Dulu yang kerja di sini sudah kaya. Awalnya sudah sangat kaya. Loh, kok mati ya denger? Miliknya belum mati. Yang kerja. Memang Lah, kenapa? ada yang mati di tempat ini. Kenapa sih? Karena itu adalah kecelakaan kerja. Harusnya hati-hati. Dia itu pada saat memahar, dia itu ketimpa batu. Hati-hati harus pakai Ya tetap, helm. yang namanya pekerjaan, kita itu harus menjaga diri kita masing-masing. Karena keselamatan itu, kalian sendirilah yang bisa menyelamatkan. Berarti itu kecelakaan kerja ya? Benar. Jangan langsung dua ya. Iya, aku dua ya. Karena batunya itu yang pada saat dipahat itu jatuhnya sangat besar dan menimpa dua orang itu. Ya, tapi langsung banyak emasnya katanya. Memang di bawah batu itu banyak sekali emas. Tidak sengaja mereka semua memahatnya sangatlah keras sehingga batu itu jatuh dan dalam jumlah yang besar menindihi mereka berdua. Kayak gitu ceritanya. Benar. Betul. Untuk kalian memulai melanjutkan penggalian di tanah ini, syaratnya sangat gampang. Itu ada syaratnya. Benar. Untuk memanggil emas itu agar keluar sangat banyak, syaratnya sangat gampang. Kau hanya untuk menyembelih 2 ekor sapi saja di tempat ini. Memang sapi bisa memanggil emas itu? Darahnya Bisa itu bisa digunakan untuk menarik energi dari emas yang ada di dalam bumi ini. Kok aneh teman? Emas kan sudah ada di bumi, sudah pemberian Sang Pencipta. Memang emas itu sudah berada di bumi, sudah pemberian langsung dari Sang Pencipta. Tapi emas itu harus kita cari dan kita usahakan agar emas itu keluar. Yang namanya emas jika sudah bersatu dengan tanah, memanglah tetap emas. Tapi jika melakukan pengolahan dan kita melakukan usaha untuk memisahkan emas dan tanah itu, maka akan menjadi emas yang sangat berharga.
Itu murni. sih saya maksud. Cuma yang nggak maksud ini darah, maksudnya itu untuk Untuk memancing. Bisa disebut darah itu digunakan untuk saya makan sebagai balas budi. Kau mau mendapatkan harta dari tempat ini. Terus katanya setelah itu ada lagi satu mati. Itu kenapa? Ya saya katakan kecelakaan kerja. Ya terus itu banyak lagi masnya gimana itu kok bisa? Ya memang di sini pada saat pemahatan, jika kalian tidak waspada ataupun kedalamannya sudah sangat dalam, yang jelas oksigen yang untuk kalian hirup itu sudah berkurang. Di sini kalian harus menggunakan alat untuk membantu pernapasan kalian. Berarti itu anak ada yang ketibanan batu, ada yang kena hirup kekurangan oksigen. Karena rata-rata yang mati di sini itu sudah terlalu lemah. Kondisi fisiknya sudah lemah, jadi mereka tidak tahan. Oh kayak gitu. Benar sekali. Pinter yo, jenengan yo. Ya, membantu manusia-manusia seperti kalian ini agar kalian bisa makmur, hidup bahagia bersama keluarga, membahagiakan anak istri, dan yang paling penting adalah tidak menjadi bahan cemoohan dari tetangga kalian. Gini. Jadi seperti itu. Ya, buktinya sang pemilik tanah ini saya datang lewat mimpinya dan mereka melakukan penggalian ini dan akhirnya mereka mendapatkan emas, mereka bahagia, mereka memiliki harta untuk digunakan di dunia ini. Iya. Berarti dulunya itu ya, pemilik lahan ini orang nggak punya gitu ya? Wah, dia itu sangatlah tidak punya apa-apa. Siapa yang datangi mimpi? Saya. Caranya bagaimana? Nah, pada saat itu, karena saya mengetahui dia itu sering mengeluh datang ke tempat ini untuk berkebun. Ngeluh. Dia ngeluh, hutang saya banyak. Setorannya banyak. Hutang saya banyak. Untuk makan sehari-hari tidak bisa. benar-benar jatuh tempo. Ya. Banyak yang menggunjing saya. Dimintai tolong tetangga saya, tidak ada yang mau. Maka karena hati saya tersentuh, ingin membantu, saya datanglah lewat mimpinya pada saat tidur di tengah malam sekitar jam 2. Saya datang. Dengan kalau kamu Saya mengatakan, mohon maaf manusia, saya hanya ingin membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Jika memang kamu mau mendapatkan harta agar kau tidak menjadi bahan cemoohan tetangga-tetanggamu, maka galilah tanah yang ada di pekaranganmu. Nanti kau akan mendapatkan emas sesuai yang kau inginkan. Dan syaratnya sangatlah mudah. Kau hanya menyembelih 2 ekor sapi pada saat kau akan memulai penggalian. dan tumbal yang banyak. Tidak. Oh tidak. Tidak ada tumbal di sini. Biasanya harus Buktinya sang pemilik tanah ini mendapatkan hasil. Sang pekerja pun mendapatkan hasil. Yang mati karena kecelakaan kerja pun keluarganya juga mendapatkan hasil. Baik banget ya. Tentunya saya hanya ingin membantu. Saya tidak mau melihat manusia-manusia itu saling menghina, saling merendahkan, padahal mereka hidup itu berdampingan. Jika bisa mereka saling bantu-membantu. Saya aja yang bukan dari golongan manusia, saya hatinya tersentuh ingin membantu. Nah terus yang mati itu di sini ngapain? Yang mati yang di sini tuh Yang mati dibawa sama keluarganya dan dimakamkan. gitu ya. Enggak ngapa-ngapain di sini gitu. Tidak. Yang mati kan dibawa dan diambil sama keluarganya untuk dimakamkan. Iya. Ya nanti saya pikir-pikir lagi ya Tuan ya. Soalnya saya harus izin. Kenapa kau pikir-pikir lagi dan kau harus izin? Ya kan saya punya keluarga. Ya, kau kan bisa berdiskusi dengan sang pemilik tanah atau
Cara gampangnya, agar tanah ini menjadi milikmu, kau beli saja tanah. Utangnya bakal tuku kang ngendi? Nanti kau akan digantikan dengan banyak sekali emas. Dan kau pun dengan mudah untuk mengembalikan hutang-hutang yang kau punya itu. Bahkan yang kau dapatkan bisa melebihi 10 kali lipat ataupun 20 kali lipat. Gampang. Berarti panjenengan bisa memunculkan emas, bisa mewujudkan emas. Saya bisa membantunya. Bisa membantu mewujudkan emas. Ya ngapain digali lah? Di sini aja. Ya, tidak bisa seperti itu. Jika saya bisa mewujudkan emas segampang itu, banyaklah orang kaya di dunia ini. Saking kebaikan Anda gitu ya. Ada pepatah yang mengatakan emas di dalam lumpur tetaplah emas. Harganya tetaplah tinggi. Tapi emas kalau di lumpur susah dicarinya ya. Ya memang harus melakukan proses demi proses untuk mendapatkan emas di dalam lumpur itu. Ya udah, ya nanti saya kan perlu rundingan ngumpulin alat untuk menggali kan itu harus. Siapa nama istrimu? Oh, nama istri saya Satiwen. Namanya sangat jelas sekali. Oh jelek-jelekin. Mohon maaf. Apakah istrimu sudahlah sangat tua? Kebetulan saya itu bujang, umurnya 19 tahun, mendapatkan istri 59 tahun umurnya. Randa. Saya baik hati kayak kamu, menolong, kasihan dia, nenek-nenek, saya nikahi. Pantas saja kau tidak kaya-kaya. Kenapa sih? Karena rezeki dari istrimu sudah habis terlebih dahulu. Oh kayak Dia gitu? sudah tua. Oh iya sih. Ya tapi kan menolong kan nggak apa-apa, Mbok. Ya memang menolong kan baik. Ya, lebih baik kau menolong untuk merawatnya dan kau mencari pendamping hidup yang lebih mudah dan Semrehoi. nanti rezeki dari kalian berdua digabungkan akan menjadi banyak. Nah, Berarti ya. kalau banyak istri banyak rezeki ya. Iya. Nanti jika kau sudah mendapatkan hasil dari sini, kau bisa mendapatkan istri yang lebih banyak. Nah, di mana-mana istri ya rasanya kayak gitu, Mbok. Memang melakukan hubungan dengan semua wanita rasanya itu sama saja. Akan tetapi suasana dan sensasinya yang Pengalaman gue, temite. benar. Sering Ya ya? memang sama rasanya seperti Apa ya Ki? tapi Bentuknya dari Iwarno. pembawaan Emang kayak gitu? itu suasananya berbeda. contohnya Ada yang aktif pada saat melakukan Oh, dan ada yang pasrah saat melakukan perhubungan dan lebih enak juga yang mana? yang aktif tentunya. Yang bunyi brut-brut enggak? Jika dia hanya pasrah, kita sama saja mengawini pelepah pisang. sering ya? Berarti nanti kalau emas saya udah banyak, nikahnya 90 kali boleh? Ya, itu silakan saja jika kau kuat untuk melayani mereka semua. Itu adalah hak dirimu karena Saya kan kau yang pun melengkung. sudah mendapatkan harta itu. Nah, nanti pertanggungjawaban nanti di hadapan Tuhan bagaimana? Pertanggungjawabannya seperti apa? Di sini kau bekerja keras untuk mencari hal ataupun emas yang sangat susah dicari seperti pepatah yang kau katakan itu. Jika kita tidak berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, apakah mungkin Tuhan mendatangkan itu pada saat kau tidur? Tidak mungkin. Tapi ya ada yang kayak gitu ya ada. Mana ada, saya belum pernah melihatnya Tuhan memberikan uang pada saat kau tidur. Zaman sekarang ada. Saya tinggal tidur ada orang transfer Mas gak saya. Ini Tapi sebelum ada barang bukti kau mendapatkan uang itu, kau pun berusaha terlebih dahulu. Kau mengeluarkan keringat terlebih dahulu, kau mengeluarkan tenaga terlebih dahulu, dan kau mengeluarkan pikiran kau terlebih dahulu untuk mendapatkan uang itu. ya. Ya sudah, tidak ada yang datang secara tiba-tiba di kehidupan kalian. Kamu dulu sekolahnya S2 marketing apa? Saya tidak melakukan pembelajaran ataupun sekolah yang kau katakan. Tapi kau pintar kayak Calo. Karena ini adalah pemberian dari Tuhan. Saya menerima dan saya memanfaatkannya. Mas Danang, ini kayak ada suara teriakan-teriakan itu dari situ itu apa sih?
Itu ada teriak-teriakan. Tolong, itu apa sih? Itu orang lagi bikin mungkin ya. Nah, tuh. Itu kayak ada, Bukan, itu bukan apa-apa. bukan apa-apa ya. Nah, tuh guys. Nangis. Nah, ada yang nangis nih. Mungkin kamera nangkap kalau ini. Nangkep. Anggap ya. Bukan apa-apa. Oh, bukan apa-apa. Bukan iya. apa-apa ya, Itu bukan apa-apa. bukan apa-apa. Tenang saja, Ki Warso. Yang namanya di dalam bumi itu biasanya ada pergerakan dari lempeng-lempeng bumi sehingga menimbulkan suara dan gesekan. Ini sarjana fisika. Ilmu geologi. Silakan saja. Kalian mau memulai kapan, saya akan membantunya. Siap, nanti saya harus mempersiapkan alat-alatnya dan lain-lain. Kau bisa membetulkan alat-alat yang sudah ada karena kau meminimi model yang kalian punya. Kau pun harus bisa memandaikan, memintarkan otak kalian, menggunakan otak kalian untuk meminimalisir penggunaan dana kalian. Karena yang paling penting untuk pekerjaan pertama adalah kau menyembelih 2 ekor sapi. Dulu jenengan sering itu ya menjadi korcam ya. Apa yang kau katakan? Koordinasi kecamatan di Caleg. Saya tidak pernah mengikuti hal-hal itu. Oh, nah, kok pinter banget ya Bang. Dari korcam. Yang namanya pemikiran itu timbul karena keinginan dan apa yang ingin kita capai, sehingga kita bagaimana caranya mengasah pikiran kita agar tujuan yang kita inginkan itu tercapai. Oh, iya. Mbak, saya penasaran yang manggil-manggil itu dipanggil di sini bisa, boleh nggak? Tidak ada apa-apa. Ya nggak ada apa-apa Nggak apa-apa ya. Ini tidak ada apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah ini saya pikir-pikir dulu ya. Ya, baiklah. Pamit pulang. Seperti itu ya. Wajah istrimu ternyata cantik juga. Iya, walaupun 50 tahun. Saya rasa itu bukan umur 50 tahun. Itu pakai awet muda. Itu saya dapat obat awet muda. Itu di Nanti saya akan bantu kau dan membujuk istrimu agar kau bisa untuk melakukan pekerjaan ini. dengan cara datang mimpinya. Itu urusan saya bisa melakukan itu. Ya kalau bisa tembus rumah saya sana. Ya, saya juga akan membantu dirimu untuk meminta izin kepada istrimu. Ini. Istrimu besar sekali. Ya, subur itu. Enak katanya. Enak. Ya, saya akan membantu meminta izin karena saya lihat istrimu sangatlah galak. Tes. Ya, galak banget tuh. Nih, coba. Ini. Wala, Kalau ini gimana? kau sangat takut dengan istrimu. Susis. Oh, satu lagi. Satu lagi itu. Istrimu jauh Ini sekali. nih. Dia lagi merantau. Ya, saya. Ini trennya gimana? Oh, tapi dia belum beristri, tapi dia punya pacar 2. Playboy. Dengan 2 wanita. Alhamdulillah. Tahu nggak namanya? Kalau namanya saya tidak tahu. Saya udah tahu. Fitri. Sama siapa sih lagi? Satu lagi. Dia sudah dekat dengan 2 wanita. Fitri namanya. Kau mau menikahi 2 wanita itu? Setelah saya dapat Padalah, bos. Padalah. Itu bagus sekali. Ya sudah. Ya. Silakan kalian pikir-pikir dan siapkan modal untuk menyembelih 2 ekor sapi. Kalau nggak ada sapi nanti ayam nggak apa-apa ya? Tidak bisa. Nanti kalau ayam yang disembelih di sini, kau hanya mendapatkan kecil sekali. Kok menjadi sultan? Itu makanya Onta mau onta. itu malah bagus. Bagus. Dinosaurus mau. Silakan jika ada memang nggak apa-apa. Tidak ada tidak apa-apa. Itu malah sangat bagus. Oh gitu ya. Darahnya banyak ya. Iya. Iya. Nanti kalau celeng banyak. Iya, itu kalau saya nggak ada. Kan gede juga. Celeng. Dagingnya tidak enak. Oh katanya apa? Seperti kan ada darahnya gitu loh. Darahnya kan yang diambil Celeng. Kan kepalanya nanti tinggal di sini. Oh iya. Gak apa-apa, biar buat Jika enak. kau mau makan dagingnya, bakar-bakarlah di sini. Silakan tidak apa-apa. Iya. Jangan di sini nanti kamu minta. Ya sudah. Kamu udah meminta kepalanya. Ya udah ya. Terima kasih Terima kasih. informasinya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya.
Selamat. Baik teman-teman, ini sudah jelas permainan dan strategi mereka. Kita tinggal melanjutkan pembicaraan ini terhadap sang pemilik agar tidak penasaran lagi. Permainan. Itu dari dua narasumber ya Mas ya. Permainan apa? Ya, nanti saya ceritakan. Mungkin Lato-lato. Mungkin itu saja dari tim Syah Jalanan, karena alhamdulillah dengan secepat ini bisa mendapatkan menggali informasi secepat mungkin. ini di debat Mas. Suara nangis apa sih? Jangan. Biarin. Nanti mengingatkan kepada keluarganya. Saya tutup informasi ini. Kami tim Syiar Jalanan izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Jalanan. Langkah mandiri. Istrimu gede banget nih, Marco.